Di sini saya akan menjelaskan rangkaian percobaan 3, yang dimana komponen utamanya adalah power supply, switch atau saklar, kemudian ada IC, resistor, lampu LED, dan kabel penghubung. Pertama, kami menghubungkan VCC ke VCC dan ground ke ground, yang dimana VCC merupakan positif dan ground adalah negatif. Kita menghubungkan menggunakan kabel jumper, yang dimana fungsi jumper sendiri adalah untuk menghubungkan arus listrik yang terpisah. Kemudian kami memasang switch atau saklar, yang dimana berfungsi untuk menginputkan suatu logika 0 atau 1, yang dimana biasanya posisi on mewakili logika 1 dan off mewakili logika 0. Kemudian kami memasang resistor, yang dimana berfungsi untuk membatasi keluarnya arus listrik di bagian atas switch. Lalu kami menjamperkan arus VCC ke switch. Kemudian kami memasangkan IC, yang dimana kami membutuhkan 3 IC, yaitu IC 7404 dimana NOT, kemudian 7432 OR, dan 7408 N. Kemudian kami memasang lampu LED, yang dimana di lampu LED ini terdapat anoda dan katoda. Untuk mengetahui anoda dan katodanya, kita lihat dari panjang kawat lampu LED tersebut. Untuk yang panjang itu anoda dan yang pendek itu katoda. Bila kawatnya itu sama, kita lihat dari segitiga yang ada di dalam lampu LED-nya tersebut. Selanjutnya kami memasang resistor di katoda. Dan menghubungkan kabel jumper dari ground ke katoda tersebut. Setelah itu kami mulai menghubungkan switch A ke input node 1 dan switch B ke input node 2 dan switch C ke input node 3 dan input N4. Kemudian output node 1 dihubungkan ke input OR 1 dan input N1, dan output node 2 dihubungkan ke input OR 2 dan N2, dan output node 3 dihubungkan ke input OR 4. Kemudian output N1 dihubungkan ke input OR 3 dan output OR 1 dihubungkan ke output N2. Lalu output OR 2 dihubungkan ke Y1 dan output N2 dihubungkan ke Y2.
Setelah selesai membuat rangkaiannya, kami mulai mencobanya dengan menggunakan power supply yang dihubungkan ke VCC 5 volt dan ground. Saat kami mulai mencobanya dengan menginputkan logika sesuai modul, ternyata ada yang hidup. Di sini kami terdapat kesalahan dalam rangkaian tersebut, yang dimana kami kekurangan kabel jumper dan memasang switch dan IC-nya kurang kencang. Tapi tidak apa-apa, kami akan membuat solusinya menggunakan Tinkercad. Ini dia teman-teman video solusinya. Rangkaian pada percobaan 3. Nah, kesalahan yang pertama pada rangkaian percobaan 3, yang pertama pada bagian breadboard yang atas dan pada bagian breadboard yang bawah itu kurang kabel jumper. Nah, kurang kabel jumper ini akan menyebabkan daya pada bagian breadboard yang atas kanan dan bawah kanan akan tidak teralirkan daya. Nah, sebelumnya breadboard ini awalnya dalam kondisi keadaan netral, dia tidak terhubung daya sama sekali. Nah, pada bagian breadboard ini juga dibagi menjadi bagian-bagian tertentu. Bagian atas kanan dan kiri itu terpisah, bagian bawah kanan dan kiri dia terpisah, dan bagian tengah atas dan bawah dia terpisah. Nah, pada bagian atas dan bawah dia dayanya terhubung secara horizontal atau kiri ke kanan, kanan ke kiri, begini. Nah, pada bagian tengah dia dayanya terhubung secara vertikal atau dari atas ke bawah, bawah ke atas, gini. Nah, kurangnya kabel jumper pada bagian sini akan menyebabkan breadboard pada bagian atas kanan dan bawah kanan ini tidak terhubung oleh daya. Nah, pada breadboard yang awalnya netral ini dihubungkan oleh power supply, dayanya dan groundnya. Nah, bagian bawah ini udah terhubung oleh power supply dan di jumper ke atas menggunakan kabel yang ini. Nah, supaya bagian atas kanan itu terhubung oleh daya juga, harus digunakan kabel jumper yang ini. Pada bagian bawah juga begitu. Nah, kesalahan yang kedua itu IC-N-nya kendor. Nah, IC kendor ini menyebabkan IC-N-nya tidak terinput atau terregister kepada breadboard yang sama aja kayak ngilangin IC ini. Nah, jadi kabel-kabel input ini akan berhenti ke IC-N-nya. Dia nggak akan nyambung ke outputnya. Nah, kesalahan yang ketiga itu switch-nya kendor. Switch-nya kendor ini menyebabkan dia tidak ada input. Nah, kalau kesalahan-kesalahan 3 itu sudah teratasi, maka rangkaiannya akan bisa dijalanin atau akan berhasil. Sini saya akan langsung menjalankan rangkaiannya. Yang pertama, pada kondisi input 1, 1, 1, dia akan menghasilkan kedua lampu mati. Pada keadaan input 0, 0, 0, dia akan menghasilkan lampu yang di kiri hidup. Pada input 0, 0, 1, dia akan menyebabkan kedua lampu hidup.
Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan percobaan kedua yang dimana yang pertama dipasang switch, lalu dipasang kabel VCC antara atas dan bawah, lalu kabel ground, lalu pasangkan IC di bagian tengah breadboard dengan IC 7432 dan IC 7408. Oke, di sini kami memasangkan kabel jumper untuk VCC yang dimana kabel ujung lainnya ke jalur positif pada breadboard. Lalu yang selanjutnya kabel jumper untuk GND. Lalu kami di sini memasangkan lampu LED untuk outputannya dan memasangkan resistor pada LED bagian katoda. Lalu selanjutnya resistor dipasangkan ke switch setiap sesuai dengan masukannya. Maka dipasangkan 3 resistor yang gunanya untuk sebagai pull down resistor. Lalu di sini kami menyambungkan dari switch ke gerbang N di bagian masukan nomor 13. Dan kabel selanjutnya dari inputan kedua ke masukan OR yang pertama. Lalu inputan yang ketiga dari switch masukkan ke inputan OR yang kedua. Dan outputan pada OR tersebut dijadikan masukan inputan yang kedua kepada N. Setelahnya, outputan N berakhir ke output pada LED. Kabel outputan LED tersebut ditaruh sejajar dengan anoda. Resistor disambungkan dengan arus GND yang gunanya untuk pembatas arus dan pelindung pada komponen tersebut. Lalu jumper breadboard bagian atas antara VCC dan antara GND dan GND agar memiliki arus antara breadboard tersebut. Lalu hubungkan pin 7 pada IC ke ground yang gunanya alur ground harus menyatu. Begitupun sebaliknya, pada pin 14 disambungkan ke VCC agar saluran VCC berjalan dengan lancar. Kabel bagian ini sambungkan VCC kepada switch atau masukkan switch yang gunanya memberikan tegangan ketika tombol ditekan sehingga rangkaian bisa membaca perubahan kondisi secara stabil dan tidak acak-acakan. Tanpa VCC, tombol tidak punya sumber logika untuk dikirim ke rangkaian. Setelah rangkaian kami selesai dirakit, kami pun mencoba menyambungkan ke sumber daya menggunakan power supply. Namun, ketika tegangan dinyalakan, LED yang seharusnya menyala sama sekali tidak memberikan respon. Dikarenakan sambungan VCC dan ground terbalik yang dimana yang seharusnya terhubung ke VCC 5 volt, justru kami pasang ke ground, begitupun sebaliknya.
bagaimana cara merakit rangkaian percobaan 2 yang benar lewat Tinkercad. Yang pertama, masukkan keyboard, breadboard. Yang kedua, Arduino Uno. Lalu ambil gerbang N dan OR. Dan gerbang OR. Lalu berikutnya switch. Nah ini. Lalu berikutnya LED sebagai output. Lalu ini hubungkan antara atas dan bawah. Untuk GND atau ground akan saya lakukan sebagai warna hitam aja biar jelas. Lalu untuk sisi saya akan menggunakan warna merah saja. Lalu ambil resistor, hubungkan ke ground. Kalau ke PCC nggak bisa. 3, oke. Selanjutnya ini di jumper. Ini untuk ground. Dan untuk PCC. Lalu di sini dijamperkan untuk PCC ke switch. Lalu di bagian sini resistor untuk ke katoda. Lalu di ground. Lalu di switchnya, lalu di gerbangnya juga ini disambungkan ke ground. Ini aja. Lalu yang bagian atas ini disambungkan ke VCC. Lalu untuk merangkainya akan saya lakukan dengan warna hijau. Nah, untuk input yang pertama ya masuk ke gerbang N sebagai input pertama. Lalu input kedua masuk ke input OR yang pertama. Lalu untuk input ketiga masuk ke gerbang OR sebagai input kedua. Lalu hasil dari output dari gerbang OR itu dimasukkan ke input gerbang N yang kedua. Lalu untuk output dari gerbang N itu dimasukkan ke output. Di sini di jumper karena dia beda tempat. Lalu coba di run. Sabar belum. PCC sama GND-nya lupa. Ya. Oke, di run kembali. Nah, kalau 110 inputnya harusnya outputnya hidup. Oke, benar. Lalu kita coba untuk output kedua itu 100, maka hasilnya akan mati. Oke, sekian dari video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.